Guys, selepas saja acara di KTT G20 telah pun usai, jadi kita lihat di situ bagaimana daripada pengamat asing mengatakan Indonesia akan bakal menjadi kekuatan global di dunia, guys. Bayangkan, ini pengamat asing, guys. Kenapa dia berkata begitu, guys? Adakah negara Indonesia ini mempunyai banyak iaitu sumber alam yang kaya? Adakah kerana politiknya yang stabil? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua jika sihat? Alhamdulillah, guys. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, ya. Okey, guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Indo Magazine. Anda boleh pergi ke channel Indo Magazine, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Indo Magazine, guys, ya. Okey, judul yang kita mahu reaksikan iaitu pengamat asing. Ini tanda-tanda RI jadi kekuatan global baru, guys. Apakah dan kenapa pengamat asing ini mengatakan akan jadi kekuatan global ataupun bakal menjadi kekuatan global di dunia ini? Tapi apa yang saya tahu, Indonesia ini memang kita tahu dia ada banyak sumber alamnya, guys. Daripada segi nikelnya, daripada segi getahnya, daripada segi batu baranya, daripada sawitnya, daripada gasnya, dan banyak lagi di situ. Kita lihat banyak negara-negara asing yang mahu untuk melabur ke Indonesia ataupun untuk membuka pabrik ke Indonesia. Apabila banyak pabrik yang dibuka di Indonesia, maka peluang pekerjaan di Indonesia itu semakin hari semakin lama semakin banyak, dan kuranglah pengangguran untuk rakyat Indonesia, dan maka kuranglah rakyat Indonesia untuk keluar negara untuk mencari pekerjaan, kerana di negara mereka sendiri sudah banyak pekerjaan, ya, guys. Dan satu lagi yang saya fahami, Indonesia politiknya memang stabil. Semenjak pemerintahan Bapak Jokowi ini, kita tahu bagaimana pemerintahan Bapak Jokowi dan memberikan Indonesia politik yang sangat stabil dan relatif dan stabil ekonomi. Itulah yang membuatkan banyak pelabur-pelabur daripada luar negara mahu untuk melabur ataupun membuka kilang pabrik ke Indonesia. Kerana itu yang saya jangkakan kenapa pengamat asing ini mengatakan Indonesia akan bakal menjadi kekuatan global baru. So, guys, saya sudah pun ada videonya daripada Indo Magazine. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, guys, ayo mari sama-sama kita tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Stop the war. I repeat, Stop the wall. Sebagai pemimpin, Stop the war. kita semua memiliki Hentikan tanggung jawab peperangan. untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Oke, lanjut 3 berita yang mantap jos. Mantap jos. Hari ini yang pertama datang lagi dari seorang pengamat terkemuka asal negeri Tiongkok China yang baru-baru ini melihat dari hasil pengamatannya bahwa negara kita Indonesia sudah memasuki gejala-gejala untuk menjadi Pengamat China lihat gejala Indonesia sebagai kekuatan global baru, guys. Ini adalah pengamat asing daripada negara China, ya. Bagaimana dia melihat perkembangan ekonomi di Indonesia. Itu daripada pengamat China sendiri. Ayo kita lanjut, guys. kekuatan global baru, bos. Nah, loh. Lantas apa sajakah gejala-gejala yang ia lihat? Mengapa ia menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan global baru? Setelah ini kita bahas. China menyebut Indonesia bakal menjadi kekuatan global, ya. Hui. Oke, berita pertama datang dari seorang pengamat terkemuka asal negeri Tiongkok China yang menyatakan bahwa ia mulai melihat gejala-gejala Indonesia akan menjadi kekuatan global baru. Admin Itu kita sudah tahu, China ini memang kekuatan global mereka daripada segi ekonomi mereka. Kita memang tidak boleh nafikan, guys. China ini memang sudah sangat kuat. Itu yang ditakutkan oleh AS tu. Ekonomi China bagaimana kita lihat stabil. Barang-barang buatan banyak kita lihat made in China. Tak kira apalah, ya. Dan kini pengamat asing daripada China sendiri mengatakan Indonesia ni sebagai salah satu akan menjadi kekuatan global yang baru nanti. Wow. Luar biasa tu, guys. Okey, kita lanjut, ya. kutip dari banyak sumber berita berikut. Seorang pengamat negeri tirai bambu China dari National Institute of International Strategy, yaitu Profesor Su Liping, melihat adanya gejala-gejala Indonesia yang mengarah pada kekuatan global baru. Nah,
Lantas, gejala-gejala seperti apakah itu? Ah, Apakah ya, demam benar. atau merinding bulu ketiak? Oke. Pada Demam Kamis atau 17 merinding bulu November ketiak. 2022 di Beijing kemarin, beliau pun Lu menyatakan Liping, bahwa Q secara Liping. keseluruhan, masyarakat internasional telah menyambut kebangkitan ekonomi pasar Indonesia dan menganggapnya sebagai energi positif bagi tatanan dunia internasional. Oh, sebentar, kita ulang tadi apa dia bilang? Internasional telah menyambut kebangkitan ekonomi pasar Indonesia dan menganggapnya sebagai energi positif bagi tatanan dunia internasional. Menurutnya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah dipercaya oleh dunia internasional karena telah mampu menjalankan misi kepemimpinannya dalam forum G20 dengan baik, bos. Ya, maksudnya di sini kita lihat banyak negara-negara daripada tidak kiralah daripada Eropah, daripada mana sekalipun sangat mempercayai kepimpinan Bapak Jokowi ni ya, hingga ramai daripada negara-negara luar untuk melabur membuka pabrik di Indonesia kerana mereka percaya dengan apa yang dipimpin oleh Bapak Jokowi ini. Maknanya kestabilan ekonomi di Indonesia ni sangat stabil. Jadi banyak negara-negara daripada luar mahu melabur di Indonesia. Kerana itu nampaklah tanda-tandanya di situ. Itu yang dikatakan oleh pengamat asing daripada China ini, mengatakan Indonesia ini akan menjadi bakal kekuatan di global ya. Wah, walaupun dilatar belakangi dengan tantangan regional dan global yang terus meningkat pada tahun 2022, ia pun melihat Indonesia sebagai ketua G20 telah mampu mengembangkan diplomasi multi arah, mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas dan kemakmuran regional bahkan global. Wow. Kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan global baru itu pun menurutnya dilandasi oleh 3 hal, bos. Yakni 3 hal ya. kekayaan sumber daya alam, tatanan sosial dan politik yang Sebentar, kita ulang balik. Apa yang membuat kekuatan tu ya? Kita ulang di sini ya. Indonesia sebagai kekuatan global baru itu pun menurutnya dilandasi oleh 3 hal, bos. 3 hal ya, Yakni katanya. kekayaan sumber daya alam, tatanan Sumber daya alam. sosial dan politik yang relatif stabil, dan Stabil terus politiknya. mengembangkan infrastruktur yang memiliki daya tarik pemodal asing. Profesor Suliping pun juga menambahkan bahwa Indonesia kini juga dipandang sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia. Oh, begini. Maknanya di sini yang membuatkan negara asing percaya dengan Indonesia ni dan mengatakan Indonesia akan bakal menjadi kekuatan global itu adalah pertama iaitu daripada segi daripada sumber daya alamnya. Ialah daripada batu baranya, kita lihat daripada nikel, sawit, gas, memang banyaklah di Indonesia ya. Jadi di situ itu yang akan membuatkan kekuatan Indonesia. Lagi satu, daripada segi tatanan sosial dan politiknya stabil selama pemerintahan Pak Jokowi ini ya. Itu yang membuatkan banyak daripada negara-negara luar untuk terus membuat pemodalan mereka maksudnya mereka tertarik untuk membuka kilang ataupun pabrik ya di Indonesia. Kerana mereka tahu ekonomi Indonesia sekarang sangat stabil dan politiknya pun stabil. Memang begitu guys. Kalau politik ataupun apa saja yang stabil di dalam sesuatu negara itu, jadi kepercayaan untuk negara lain melabur itu memang sangat, orang kata mereka percayalah kerana stabil ekonomi dan politiknya. Okey, kita lanjut ya guys. Asing. Profesor Suliping pun juga menambahkan bahwa Indonesia kini juga dipandang sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia. Berkembang ketiga terbesar di dunia, Muslim ekonomi terbesar di terbesar dunia. di Asia Tenggara, angkatan tenaga kerja mudanya melimpah, pasar yang luas, dan kebijakan sektor industri dari hulu hingga hilir yang tertata dengan baik. Benar-benar. Kalau kita tahu ya, memang kita tahulah ya. Indonesia ini kalau kita lihat, kalau kilangnya, pabriknya kan, memang kita lihat kebanyakannya pekerjanya adalah, bisa kita bilang di situ 95% itu warga negara Indonesia sendiri ya. Tiada daripada Bangla, tiada daripada Myanmar, tiada daripada Kemboja, tiada daripada Vietnam. Aslinya kebanyakannya pekerja asingnya orang bilang pekerja asalnya adalah pekerja daripada negaranya sendiri. Itulah hebatnya Indonesia ini. Kerana itu banyak buatan-buatan daripada dalam negara Indonesia itu adalah buatan anak bangsa ya. Hal inilah yang menurutnya menunjukkan kuatnya pengaruh Indonesia baik di kawasan maupun dunia. Ya, benar. Mantap, Jos. Jos.
Okey guys, kita sudah pun mereaction daripada channel Indo Magazine. Bagaimana dikatakan oleh Indo Magazine, memang sekarang ini banyak negara-negara asing ataupun negara-negara luar yang sudah datang ke KTT G20. Mereka melihat sendiri bagaimana perkembangan negara Indonesia semakin maju, semakin moden, dan kita lihat negaranya ekonominya semakin stabil dan politiknya stabil. Kerana itu pengamat asing daripada China mengatakan Indonesia ini adalah bakal ataupun akan menjadi kekuatan global baru di dalam dunia. Kerana di situ, kerana apa dia bilang begitu guys? Kerana kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan global tersebut lanjut dia dilandasi oleh 3 hal, iaitu yakni kekayaan sumber daya alam. Yalah, kita tahu Indonesia ada nikelnya, ada batu baranya, biji timahnya, gasnya, lepas tu sawitnya, iaitu getahnya ya. Memang tidak kita bisa nafikan lagi lah, Indonesia memang kaya dengan sumber alamnya dan juga tatanan sosial dan politiknya yang relatif dan stabil. Itu yang paling penting sekali. Jadi kita lihat di situ bagaimana Indonesia sekarang ini menjadi negara yang menjadi tarikan untuk mana-mana negara, seperti membuka pabrik, seperti membuka kilang-kilang yang banyak. Kerana apabila kilang ataupun daripada negara luar yang membuka kilang ataupun pabrik di Indonesia, maka di situ kita lihat banyak pelabur-pelabur asing yang akan melabur di Indonesia. Dan kita lihat juga di situ, kita tahu ya, Indonesia memang pekerjanya ramainya adalah pekerjanya yang sendiri ya. Dia tidak ada mengambil pekerja-pekerja daripada negara asing seperti negara-negara luar, Bangladesh, Kemboja, Vietnam ataupun Laos, Myanmar. Kebanyakan yang bekerja di kilang Indonesia sendiri adalah rakyat Indonesia sendiri. Itulah hebatnya Indonesia guys. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya dan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan saya minta maaf kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. So guys, jika anda suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Assalamualaikum. Bye bye.